Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban atau pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dan di ayat ketiga kita bangkit berdiri. Yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 34 ayat 1 dan 2. Demikianlah hukum Taurat Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah pada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat 187 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36. Marilah kita membacanya secara responsorial. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyelarakannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembaptisan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu ujian dari Ormaja.
Salam, oras Margita Salam. Warga jemaat buat kita pada minggu ini 26 April 2026 topik Las rohaku jalamarul olob suaraku, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Jubilate. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. 2. Statistik. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah, kita lihat ibadah bahasa Batak 212 orang, bahasa Indonesia 125 orang, pos pelayanan Goa 42 orang, sekolah minggu HKBP Makassar 99 orang, sekolah minggu Pospel Goa 11 orang, melalui live streaming 17 akun. A2 jemaat pindah. Pada hari ini, Minggu 26 April 2026, telah pindah jemaat keluarga Amang Bravel Henry Asigalingging, Inang Riki Rebecca Borulung Bantuan dengan 2 orang putri, 1. Kelairi Daimus Boru Sigalingging, 2. Theonora Abigail Boru Sigalingging, yang beralamat di Jalan Penjernihan Raya nomor 19C, Komplek PAM Panaikan, wilayah Galatia, pindah keanggotaan menjadi jemaat GKI BSD Nusa Lokal BSD Serpong, Tangerang Selatan. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 3. Dewan Koinonia, 4. Dewan Marturia. Pembekalan seksi di Dewan Marturia pada hari ini, Minggu 26 April 2026, akan dilaksanakan pembekalan kepada pengurus baru seksi sending, seksi musik, dan multimedia di Dewan Marturia. Acara dimulai pukul 11 WITA atau setelah selesai ibadah minggu, bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. 5. Dewan Diakonia. 1. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 2. Pembekalan seksi di Dewan Diakonia. Pada hari ini, Minggu 26 April 2026, akan dilaksanakan pembekalan kepada pengurus baru seksi sosial, seksi kesehatan, seksi pendidikan, dan seksi kemasyarakatan di Dewan Diakonia. Acara dimulai pukul 11 WITA atau setelah selesai ibadah minggu, bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu 26 April 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia pesta HUT ke-65 dan pesta Huria HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. Wilayah Roma, hari Selasa 28 April 2026, di rumah keluarga Amang Tulus Oloan Marpau, Inang Triana Boru Huta Julu, alamat gedung sekolah minggu. Wilayah Galatia, hari Rabu 29 April 2026, di rumah keluarga Amang Kanababan, Inang RJ Boru Sihombing, alamat di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Lorong 5 nomor 31 Rapo Jawa. Wilayah Galilea, hari Rabu 29 April 2026, di rumah keluarga Amang B Hutagaol, Inang E Boru Hutawo, alamat Perumahan Patra Residen Blok B2. 8. Pengumuman. A1. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu.
pada hari Minggu 3 Mei 2026 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Katedral Batak adalah wilayah Efesus. A2. Ibadah di pos pelayanan Gua. 1. Pada hari ini Minggu 26 April 2026, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan Gua adalah KOR Parokuan Deborah. 2. Pada hari Minggu 3 Mei 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Gua adalah KOR Ama Ebenezer. A3. Pencarian dana panitia transformasi. Pada hari ini Minggu 26 April 2026, Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan HUT ke-65 dan Pesta Huria HKBP Makassar. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A4. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2026. Pada hari Senin 27 April 2026, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 mengundang semua panitia Tahun Transformasi tahun 2026 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19.30 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. A5. Kegiatan tahun transformasi tahun 2026. Pada hari Sabtu 2 Mei 2026, Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-65 dan Pesta Kuliah Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 akan mengadakan acara pentas musik Great Memories. Acara dimulai pukul 18 WITA atau jam 6 sore bertempat di Soko Talenta. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. Maaf itu tiketnya boleh diminta atau diperoleh melalui Sintua wilayah masing-masing. A6. Kebaktian Padang NHKBP Makassar dan NHKBP Pospel Gua. Pada hari Jumat 1 Mei 2026, NHKBP Makassar dan NHKBP Pospel Gua akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Pondok Juwita Pantai Tanjung Bayang. Dimohon kepada semua NHKBP untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Buru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Buru Manulang. 3. Nona Parulian Buru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Naibaho KR Buru Pasaribu. 6. Nyonya Eji Sitorus C. Buru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Buru Samosir. 8. Inang Nyonya V. Silaban R. Buru Pakpahan. 9. Amang H. Sitorus Pane. 10. Amang SPP Pasaribu. 11. Anak kita Regina Buru Sitorus. 12. Inang Nyonya R. Silfombing HBP Buru Tagaul.
bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 27 April sampai 3 Mei 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan tidak ada. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Mengenai jadwal pemakaian gereja, boleh kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke wilayah atau melalui barcode gereja. Mengenai keuangan juga, pemasukan dan pengeluaran juga boleh kita lihat melalui barcode ataupun warta yang dikirim melalui wilayah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat buat kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Lagu pujian KOR NHKBP. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 416 sambil memberikan persembahan yang pertama kita.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, anak-anak kami remaja dan pemuda, firman Tuhan bagi kita di Minggu Jubilate. Kalau dikatakan Minggu Jubilate, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak bagi Allah. Maka bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dan itu yang memanggil kita menerima firman Tuhan di Minggu Jubilate pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayat 28. Kita mendengarkan firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, di dunia FOMO saat ini seringkali kita mengalami ketakutan. Di dunia FOMO saat ini sering kita mengkhawatirkan kita terlambat untuk mengetahui satu good news, kabar baik. Dan ironisnya, di zaman FOMO saat ini kita selalu mencintai informasi tentang dunia, tetapi kita tidak mencintai tentang Tuhan. Di dunia FOMO saat ini betapa menakutkan ketika berita yang viral dan besar kita tidak tahu. Maka netizen selalu menggelora dan menggelitik kabar apakah yang terbaru untuk diketahui. Maka kabar Injil yang kita terima saat ini bukan tentang FOMO, tapi bagaimana bukti kebangkitan Yesus menyatakan semangat kita harus bangkit untuk mengabarkan Injil. Jadi kalau kami PA pemuda dan PA remaja di satu pelayanan
kita selalu diskusi interaktif. Sampai di mana peran pemuda itu untuk tidak takut mengabarkan Injil. Karena banyak di antara kita datang ke gereja, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16. Betapa dahsyatnya anak tunggal Allah dipakai untuk menjadi saksi di dunia. Maka kita juga bagaimana mengarahkan seluruh hidup kita menjadi saksi di dunia. Jadi kalau kita datang beribadah pada hari ini, mengingatkan kita, ternyata kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu mengajak kita untuk ikut melayani apapun pelayanan di tengah-tengah gereja. Bahkan nanti untuk membeli bazar makanan dari panitia HUT HKBP Makassar, itu juga bagian dari pelayanan. Maka diboronglah semua itu nanti, ya, iya, bukan untuk panitia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun tidak bawa uang, boleh kiris, ya, tidak boleh bawa kiris, tidak bawa kiris, karena tidak ada data, boleh minggu depan dibayar. Tapi ingat, ya, jangan pilos, pinjam los, ya, itu nggak boleh. Maka diborong nanti itu, jualan bazar itu, biar sukacita kita nanti di pesta puncak tanggal 31 Mei, kita merayakan hari ulang tahun HKBP Makassar yang keberapa, Inang Sintua? Nah, nggak tahu mereka. Inilah promo, ya kan? Biarpun gen kolonial, ini gen kolonial ini ya, sama yang orang ini gen kolonial ini ya. Kalau yang pendeta masih gen milenial, ya, kalian gen Z, ini gen gepeng, ya. Maka bagian dari pelayan ini juga bagian dari pengikut FOMO, ya. Pasti saya percaya ulang tahun kita yang keberapa? Gugurokon 65 sudah sampai kepada lansia. Gereja kita HKBP Makassar sudah sampai kepada usia lansia, ya. Kalau dikatakan usia lansia, maka kematangan secara iman untuk mengabarkan Injil membuat kita harus semangat melayani di tengah-tengah gereja. Maka saya selalu katakan, kalau pelayanan lansia, saya lihat dulu Bapak Opung Doli sama Opung Boru itu lansia. Kenapa kalau lansia itu tua-tua ya? Kenapa? Ini aja bahasa Indonesia nggak ada di sini lansia. Semua ini yang hadir ini Gen Z ini, ya, generasi Z, ya kan? Nggak ada sini lansia. Kalau ada pun lansia, ubannya aja yang putih. Kalau jiwanya 45, ya kan? Maka jangan mau terikut dengan FOMO, ketakutan akan informasi ketertinggalan dalam kehidupan kita. Ikutlah melayani. Kalau ikut melayani di usia gereja kita tercipta HKBP Makassar 65 tahun, nanti genap 30 Mei bulan depan, kita tinggal menghitung hari, maka HKBP Makassar sudah memasuki usia lansia, usia masa indah. Jadi kalau keluarga orang Batak mengatakan na tua-tua na mertua, lansia yang diberkati. Amin? Amin. Maka saya kalau melihat lansia, kenapa lansia ini semua tua-tua? Kenapa tua lansia itu? Jawabannya, karena sudah
sudah lansia. Ya, kenapa bingung? Ya kan? Karena sudah lansia. Maka saya katakan kepada mereka lansia, di dalamnya ada polisi, di dalamnya ada tentara, di dalamnya ada pejabat, di dalamnya ada orang-orang hebat lansia. Pernah saya diskusi dengan orang tua lansia. Bagaimana? Opung Doli, Opung Boru, lihat dulu saya, jangan langsung ngantuk. Saya katakan kepada mereka semua, karena begitu masuk ternyata aura parfumnya udah beda. Minyak nyong-nyong, minyak kayu putih, minyak apa lagi? Minyak tawon, minyak telon. Tidak ada lagi yang smells good, parfum, ya kan? Giordani, tidak ada. Yang ada itu hanya remaja sama anak kosong. Tapi kenapa saya suka di lansia? Karena saya mau umur panjang seperti mereka. Itu nilai plus luar biasa dari lansia. Maka saya pernah marah kepada lansia. Biarpun secara usia saya anaknya, tapi secara HKBP saya pimpinannya. Saya katakan, Opung Doli, Opung Guru, jangan takut untuk dibilang mental. Jangan takut untuk dibilang genit. Ya. Kalau datang PA lansia, tolonglah pakai parfum. Jangan pakai minyak kayu putih. Itu untuk baby. Ayah noni dong kaninan padida. Terjeng mai opungi memakai parfum, katanya gitu nanti. Nggak usah. Ketika angin mengulus dari sana, masuk kalian sama-sama pakai sal, batuk-batuk, baru pakai kayu putih. Lengkaplah penderitaanku sebagai pendeta yang energik. Minggu depan rame-rame mereka tidak pakai parfum, tapi semuanya cuci rambut dengan wangi, smells good. Dan saya juga senang. Tadinya durasinya 2 menit jadi 10 menit penyampaian firman Tuhan. Maka jangan mengikuti FOMO, ketakutan akan ketertinggalan informasi dalam kehidupan kita. Takutlah tidak melayani Tuhan. Mabiar mau molsouluhu marhubas di tonga-tonga ni puriai. Takutlah ketika engkau tidak melayani Tuhan. Takutlah ketika kesempatan itu tidak ada. Takutlah ketika Tuhan katakan kamu hidup tidak pernah melayani saya. Kamu hanya 3D, datang, duduk, diam. Maka respon dari FOMO itu membuktikan sekecil apapun itu Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Karena hidup ini adalah kesempatan. Saya tidak mau koordinasi dengan tim musik. Apakah mereka etnomusikologi saya tidak tahu. Bikin musik kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kan gelabakan kan? Ya, saya tahu mereka profesional. Nah, ada yang searching handphone, ada yang searching apa, kuncinya berapa. Nah, ya kan? Berarti kalau hilang pendeta berkhotbah harus always standby. Karena kadang tim musik ini marah-marah. Belum menikah loh, tapi anak-anaknya panjang. Ya kan? Tahap tadi jatuh, bunyi pak gitu kan? Iya. Bisa? Tim musik? Baik, kopi nih abang Erik. Baik, mari kita bangkit berdiri, memakai kesempatan melayani Tuhan. Pasti di antara kalian tadi ada yang ngantuk, supaya kita tidak ngantuk. Kunci apa? Gio. Kunci apa? Biar mereka sudah profesional di situ. Ya.
silakan duduk, nanti berdiri capek. Maka apa pesan moral yang disampaikan nyanyian kita itu? Ketika Yesus melalui kisah para rasul memberikan janji keselamatan melalui pelayanan kepada Tuhan, maka kita dipanggil 3 kata kunci pelayan untuk Tuhan. Yang pertama, dinamis. Ada kekuatan penuh bahwa pelayanan kita itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Yang kedua, mujizat. Ada kuasa mutlak ketika kita tidak mampu, ketika kita muda, ketika kita tidak memiliki modal untuk melayani, tetapi mujizat Tuhan menyatakan kuasa mutlak bahwa itu adalah bagian karya Allah. Pelayanan kita akan selalu memberikan kemahakuasaan, mampu melayani dengan baik. Yang ketiga, tanda kesetiaan melayani. Kalau setia melayani, sekecil apapun itu, pasti kita akan tetap mengabarkan Injil. Bukan hanya di gereja, di tengah-tengah pekerjaanmu, di kantor, di mana engkau bekerja, di mana engkau berdiri tegak, di mana engkau menyaksikan Yesus. Saksikanlah Yesus itu bagian dari kehidupan kita. Karena di 1 Korintus pasal 9 ayat 16, 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka saksikanlah Injil Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kepada orang tua, ketika ada sesama orang tua diskusi dalam satu kelompok, dalam satu komunitas, saksikanlah Yesus itu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, anak-anakku sehat, sukses. Saksikan Yesus itu. Kepada anak-anak muda, ketika ada seseorang yang mencintaimu tetapi tidak satu iman denganmu, maka saksikanlah Yesus itu. Saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus sedetik pun dalam hidup saya. Itu adalah rangkaian pemberitaan Injil yang membuat kita memegahkan diri hanya di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu, anak-anak kami remaja, pemuda gereja, Tuhan itu dekat kepada kita, sangat dekat, bahkan melekat dalam diri kita. Tuhan itu sangat dekat ketika kita berdoa. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ketika kita menyatakan itu, maka perbuatlah apa yang dikehendaki Tuhan. Kabarkanlah Injil, kabarkanlah sukacita, beritakanlah firman Tuhan itu dengan saling mengasihi, dengan saling mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam hidup kami. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika kami sehat, ketika kami kuat, pakai kami Tuhan melayani-Mu. Melibatkan Tuhan dalam hidup kami, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan bukan pengikut FOMO. Kami mau menjadi pengikut Yesus, memberitakan Injil, melayani di gereja, melayani di sekolah, melayani di tempat pekerjaan, melayani di tengah-tengah keluarga, melayani di tengah-tengah masyarakat, dan menghadirkan
Yesus Kristus sebagai keteladanan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat kami, pribadi lepas pribadi yang beribadah pada hari ini. Engkau memberkati jemaat kami yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, pemulihan. Engkau memberkati anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, dalam disiplin ilmu yang mereka naik. Biarlah Tuhan, cita-cita mereka boleh tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati orang tua kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Berikan orang tua kami kesehatan, semangat Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami merespon itu bagian dari cinta kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Katekisasi, jangan ada yang pulang, kita langsung belajar. Inang pendeta yang mengajar. Terima kasih di tempat ini ya.